Zhao Zhao, lihatlah, calon pengantin pria sudah tiba. Aku beritahu kalian, hari ini aku datang untuk membatalkan pernikahan. Shen Zhao Zhao, kau hanyalah orang sakit-sakitan, bermimpi ingin aku menikahimu. Lupakan saja. Kau, Zhou Yaozu, apa maksudmu ini? Apa maksudnya? Sekarang sedang masa kelaparan. Shen Zhao Zhao, kau merencanakan ini menikah dengan putraku, bukankah hanya demi mendapatkan makanan? Keluarga Zhao dan keluarga Shen kita sudah lama menetapkan pertunangan ini. Keluarga Shen tidak hanya tidak meminta mahar, tapi juga memberikan mas kawin berupa 5 kati jagung. Meskipun aku Shen Zhao Zhao tidak berguna, aku masih bisa mencari nafkah sendiri. Enak sekali kau bicara. Jika hari ini tidak bisa memberikan mas, kawin 10 kati beras atau tepung, mustahil aku menikahi orang yang berumur pendek sepertimu ini. kau berani mengutuk adikku? Aku, Bukan berumur pendek, tapi juga penyebab masalah. Kami membawanya pulang, tidak bisa mengangkat beban, tidak bisa melakukan pekerjaan, untuk dihormati seperti leluhur. Keluarga Zhou kalian tidak tahu berterima kasih. Dahulu, kakekku, demi menyisakan sedikit bubur untuk kakek Zhao, ia meninggal karena kelaparan. Keluarga Zhao dan keluarga Shen kita sudah berjanji untuk saling membantu. Apakah kalian semua lupa? itu pantas didapatkan oleh kakek Shen, makanan saja bisa diserahkan. Bukankah itu bodoh? Shen Zhao Zhao, kau juga tidak akan hidup lama. Menurutku, kubur saja di makam keluarga Shen. Zhao Zhao. Zhou Yaozu, mulai hari ini, keluarga Zhou dan Shen tidak ada lagi urusan di antara kita. Zhao, 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 Zhao. Wah, 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 lihat-lihat. Satu lagi yang mati kelaparan. Cih, 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 cih. Sungguh sial. Anakku, cepat kita pergi dari sini. Jangan sampai ketularan sial. Zhao Zhao, Zhao, Zhao. Zhao Zhao, Putriku, Zhao Zhao, Zhao Zhao. Zhao Zhao. Tidak mungkin, kemana lagi sistem ini membawaku? Sedang memuat ulang alur cerita untuk Anda. Selamat datang di era 60-an. Apa, era 60-an? Zhao Zhao pasti sangat kelaparan. Cepat, kita harus segera memasak. Semua jagung, masak semuanya. jangan ayah. Itu semua adalah mas kawin Zhao Zhao. Jika dimasak, kita tidak punya apa-apa lagi. Zhao Zhao sudah kelaparan. Masak sedikit dulu untuk dia makan. Keluarga pemilik tubuh ini benar-benar memanjakannya. Demi adik satu-satunya bisa menikah dengan baik dan menjalani kehidupan yang baik, mereka bahkan rela menjadikan 5 kati jagung, sisa di rumah sebagai mas kawin. Namun, aku membawa ruang pribadiku. Dengan semua ini, tentu saja aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Ayah, ibu, kakak dan kakak ipar, kalian tidak makan? Kami tidak lapar. Benar, kami tidak lapar. Tunggu sampai jagungnya habis dimakan. Tongkol jagung ini bisa dihancurkan. Dan masih bisa dimasak bubur. Nenek, bubur tongkol jagung membuat tenggorokan sakit tidak enak. Niu-niu. Jangan bicara yang tidak-tidak di rumah kita. Sekarang ada makanan, bisa mengisi perut saja sudah bagus. Bagaimana kalau begini? Besok aku coba cari lagi di gunung. Besok aku juga akan ke kota untuk mencari. Apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukan? Zhao Zhao, masalah Zhou Yaozu itu, jangan sedih. Dia bukan orang baik, meskipun kamu menikah dengannya. Hidupmu belum tentu akan lebih baik. Benar, sekarang Zhao Zhao ada di sisi kita. Kita sekeluarga bersama-sama. Hidup ini pasti akan membaik. Kalian tunggu saja sampai kita bisa hidup makmur dan mewah bersama.
Aku hampir tidak punya tenaga karena lapar. Kali ini, akhirnya ada daging untuk dimakan. Tapi bagaimana aku menjelaskan asal-usul 2 ayam hutan ini? Kakak ipar? Kakak ipar. Zau Zau, aku minum terlalu banyak air, tidak bertenaga, kepalaku juga pusing. Kakak ipar, tunggu sebentar. Lihat, aku dapat 2 ayam hutan. 1 direbus jadi sup, 1 lagi dimasak merah. Benarkah? Ya. Aku sampai berhalusinasi karena kelaparan. Kakak ipar, percayalah padaku, sup buatanku enak sekali. Oh. Niu, makan paha ayam ini. Kakak ipar. Terima kasih Zau Zau. Cepat minum supnya sedikit, setelah kenyang, barulah ada tenaga. Zau Zau, ayam hutan sebesar ini, di mana kamu menemukannya? Aku menembaknya di hutan bambu menggunakan ketapel. Tidak mungkin. Aku sudah mencari ke seluruh gunung ini. Bahkan sehelai bulu ayam pun tidak kutemukan. Itu karena matamu yang tidak jeli. Karena tidak ada di dekat sini. Aku berjalan agak jauh. Aduh, Zau Zau, itu tidak boleh. Di kedalaman hutan ini ada ular. Kamu kan perempuan. Lain kali, biarkan kakak laki-lakimu yang pergi. Benar Zau Zau, lain kali, biarkan kakak laki-lakimu, Erge, yang pergi menggantikanmu. Kenapa aku seperti mencium bau daging? Nenek, aku mau makan daging. Keluarga Shen Niu makan daging. Mana mungkin? Shen Zhao Zhao saja, kelaparan. Sekarang keluarga kita hanya bisa makan jagung dan sayuran liar. Aku sudah 1/2 tahun lebih tidak mencium bau daging. Benar-benar daging. Xiao Bao, nenek beritahu ya. Sebentar lagi, kamu masuk ke dalam. Cepat pergi. Shen Niu, kamu sedang makan apa? Aku sudah 3 hari tidak makan. Bolehkah aku minta 1 paha ayam? Keponakan Zhou Yaozu ini sama menyebalkannya dengan pamannya. Terakhir kali, dia bahkan mencuri roti Niu. Tidak akan kuberikan, aku tidak suka kamu. Hei, ada yang mengganggu anak kecil. Ada yang mengganggu anak kecil. Kalian sekeluarga orang dewasa, beraninya mengganggu anak kecil. Padahal kita besan, apa salahnya jika kami meminta 1 paha ayam? Itu namanya kami menghormati kalian. Aku beritahu ya, Zhou Yaozu sudah membatalkan pertunangan. Keluarga kita berdua sudah tidak punya hubungan lagi. Jadi jangan mengait-ngaitkan lagi, terutama dengan Zhao Zhao di keluarga kami. Memang keluarga Zhou kalian itu semuanya orang jahat, yang tua licik, yang muda nakal. Nenek, aku mau paha ayam, mau paha ayam. Zhao Zhao, kau juga hampir menjadi bibi Xiao Bao. Memakan paha ayam darimu, tidak berlebihan kan? Pergi. Keluar dari rumah kami. Shen Zhao Zhao, apa maksudmu ini? Apakah pantas kau bersikap seperti ini pada orang yang lebih tua? Orang yang lebih tua dari keluargaku bermarga Shen? Siapamu kau sampai mengaku sebagai orang yang lebih tua? Kau baru datang, sudah mencuri ayam kami, itu pencuri. Dasar orang yang lebih tua tidak berguna. Kalian sekeluarga, tunggulah sampai mati kelaparan. Ayo pergi. Nenek, aku mau makan daging. Aku mau makan daging. Apa yang kalian lihat? Nenek, aku mau makan daging. Bibi Zhou memang pantas mendapatkannya. Selalu ingin mengambil keuntungan, sungguh tidak tahu malu. Aduh, di rumah hanya tersisa setengah keranjang sayuran liar. Kalau kita tidak bisa menemukan makanan lagi, kita benar-benar bisa mati kelaparan. Jangan dilihat, ayo pergi. Zhao Zhao beruntung hari ini. Dia berhasil mendapatkan ayam hutan. Lalu, bagaimana nasib kita besok? Ayah, aku dengar di kota kabupaten ada orang yang sedang membangun rumah, mengangkut batu bata sehari bisa dibayar 80 sen. 10 sen itu sama dengan setengah kilogram jagung, 80 sen berarti 4 kilogram, cukuplah untuk keluarga kita makan. Pekerjaan mengangkut batu bata itu tidak ada setiap hari. Lagi pula,
Pekerjaan itu sangat melelahkan. Kita setiap hari hanya makan jagung. Dari mana kita dapat tenaga untuk mengangkut batu bata? Tenang saja, malam ini kita akan makan ikan masak kecap dan minum sup ikan. Adik, sebaiknya kamu tetap di rumah saja dan istirahat. Kolam ikan di desa ini, bahkan udang kecil pun tidak terlihat di dalamnya. Begitu ya? Kalau begitu aku ingin keluar jalan-jalan. Tinggal di rumah benar-benar membosankan. Baiklah, biarkan adik perempuan keluar untuk mencari udara segar juga boleh. Hati-hati ya. Ya, Niu, ikut pamanmu. Jika dia melakukan hal-hal yang tidak terduga, kamu harus menghentikannya ya. Pergi. Zau. Ini telur rebus. Nanti kalau gula darahmu turun, makanlah untuk mengisi perut. Kakak ipar, dari mana kamu mendapatkan telur ini? Di mana gelang perakmu? Sudah kujual seharga Rp2.000. Nanti suruh kakakmu pergi ke pasar membeli ubi jalar. Kita tidak akan mati kelaparan. Kakak ipar, terima kasih. Bibi, aku lapar lagi. Kita sudah menunggu lama sekali. Apakah di sini benar-benar tidak ada ikan? Niu, tenang saja. Hari ini Bibi pasti akan membuatmu makan ikan. Bibi, orang jahat besar itu datang. Shen Zhao, aku tahu kau masih terikat padaku meskipun aku tidak menikahimu. Kau pasti mencari cara untuk terus tampil di hadapanku demi menarik perhatianku. Benar? Kudengar kau menangkap 2 ekor ayam hutan kemarin. Di mana kau menangkapnya? Niu, apa kau dengar ada anjing liar menggonggong? Iya, Bibi. Anjingnya jelek sekali. Sini Niu, makan. Shen Zhao, kalau kau berikan telur itu padaku, aku akan mempertimbangkan untuk berkencan denganmu. Menurutku, wajahmu sangat mirip telur bajingan. Shen Zhao, jalang rendahan itu beruntung. Kalau aku menebar jaring di dekatnya, mungkin saja yang menangkap ikan adalah aku. Bisakah kau menjauh sedikit? Kau mengganggu Bibi memancing. Aku tidak mau. Tidak apa-apa, Niu, Bibi akan tunjukkan padamu apa itu keahlian. Bibi hebat sekali. Ini tidak mungkin. Niu, Bibi akan tunjukkan lagi padamu apa itu namanya pasti kena. Malam ini kita bisa makan ikan rebus masak merah yang harum. Shen Zhao, kau. Bibi hebat sekali. Tidak mungkin. Kolam ini jelas-jelas sudah ditinggalkan. Haha. Jaringku pasti menangkap ikan besar. Lihat saja. Niu, malam ini kita pulang dan masak ikan. Aku juga mau minum sup ikan. Baiklah, ayo pergi. Shen Zhao, kau tunggu saja. Kakak ipar, kami sudah kembali. Zhao, tidak apa-apa jika kalian tidak mendapat ikan. Kakakmu baru saja membeli banyak ubi jalar di pasar. Mana mungkin kami tidak mendapatkannya? Bibi sangat hebat dalam menangkap ikan. Wow, banyak sekali. Kakak ipar, kita akan masak beberapa ekor sebentar lagi. Lalu membuat ikan asin. Sisanya, biarkan kakak membawanya ke pasar untuk dijual. Zhao, kita memang hebat. Zhao, aku tidak tahu apa yang merasuki Zhao Yaozu itu, sampai dia bertingkah seperti itu. Dia membawa sekelompok orang, menguras air kolam,
di pintu masuk desa. Dia, bahkan jika dia masuk ke dalam lumpur, dia tetap tidak akan menemukan ikan. Ikan-ikan itu semua sudah dibawa pulang oleh aku dan Niu Niu. Ah, sebanyak ini, tapi di masa kelaparan seperti ini, Shen Zhao Zhao, ikan yang kamu tangkap adalah milik umum. Seharusnya kamu membagikannya kepada kami. Benar, Shen Zhao Zhao. Kamu menangkap begitu banyak ikan. Kamu mengambil semua jatah kami. hei, kenapa harus begitu? Saat kalian menangkap ikan, kalian juga tidak membagikannya kepada keluarga kami. Kalian saja yang tidak punya kemampuan. Jangan berisik di sini. Pergi, pergi, pergi. Benda apa yang baunya busuk sekali? Kenapa sapu ini bau sekali? Sapu ini terkena kotoran. Siapa yang kena, dia akan bernasib buruk. Mau pergi atau tidak? Kalian juga mau terkena kotoran? Enya. Zhao Zhao, karena kamu sudah memancing ikan sebanyak ini, bagaimana kalau kita ambil 2 ekor dan memberikannya pada keluarga Yue Hong? Baik, kakak. Aku mengerti. Nanti kalau kondisi keluarga kita sudah lebih baik, aku akan meminta adik iparmu untuk menikahi Yue Hong. Benar, ayah dan ibu juga selalu memikirkan hal itu. Hanya saja mahar dari keluarga Yue Hong itu... Kakak ipar, kami pergi dulu, mau memasak ikan. Baik. Ayo Niu Niu. Hanya berburu saja tidak cukup, kita masih harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Kalau tidak, beras yang kubawa dari ruang dimensi itu akan sulit dijelaskan. Ingin sekali makan nasi yang pulen dan wangi. Gawat, gawat. Zhao Zhao tidak ada. Apa? Sudah kucari setengah hari, tapi dia belum kembali. Jangan-jangan dia pergi ke gunung lagi. Kalau dia bertemu serigala, bagaimana ini? Ibu, aku sudah pulang. Zhao Zhao, kemana saja kamu? Setengah hari ini, aku sangat khawatir. Ibu, aku pergi ke pasar, membeli 2 ekor ayam hutan dan seekor kelinci. Aku juga menukar dengan beras. Lalu, aku juga membeli gula dan tepung. Tinggal ini sisanya. Zhao Zhao, rumah ini semuanya bergantung padamu sendiri. Aku dan kakak laki-lakimu benar-benar merasa canggung. Apa yang kakak ipar katakan, kita saling membantu satu sama lain. Anak bodoh, berburu, itu bukan pekerjaan anak perempuan tahu. Mulai sekarang, biarkan kakak laki-lakimu yang pergi. Betul. Mulai sekarang, kakak yang pergi. Meskipun begitu, teknik berburuku mana bisa sehebat adik perempuanku. Oh iya. Ayah. Di desa, ada lagi orang yang mati kelaparan? Di desa ini, bulan ini sudah 6 orang yang mati kelaparan. Saya tidak tahu bagaimana kita akan menjalani hari-hari yang sulit ini. Kita akan mencari cara bersama untuk memimpin semua orang agar bisa makan kenyang. Zhao Zhao, di tanah yang asin. Ini ubi jalar juga tidak bisa tumbuh kan? Benar, Zhao Zhao. Jika tanah ini bisa ditanami, penduduk desa tidak akan mati kelaparan. Ayah, kakak, kali ini saya pergi ke pasar dan membeli pupuk baru. Percayalah padaku, kali ini kita pasti akan panen besar. Dengan mata air spiritual di ruang dimensi, kita tidak perlu khawatir tidak ada panen besar. Ayah, Zhao Zhao memiliki keberuntungan baik. Mari kita percayai dia saja. Baik, mari kita bekerja. Aku memberitahumu, keluarga Shen sekarang makan daging setiap hari. Aku dengar mereka juga pergi ke pasar untuk menjual ayam hutan demi uang. Peramal itu sudah menghitungnya. Katanya Shen Zhao Zhao memiliki keberuntungan yang baik. Dia adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga Shen, kau tahu? Kalau begitu siapapun yang menikahi Shen Zhao Zhao, bukankah itu sama saja membawa pembawa keberuntungan pulang? Tentu saja. Aku juga dengar, baru-baru ini, dia menangkap 2 ekor kelinci lagi. Kau tahu, tubuh Shen Zhao Zhao yang dulu, dia benar-benar orang yang sangat sakit-sakitan. Kau tahu, lihatlah sekarang. Ibu, menurutmu apakah aku masih punya kesempatan untuk menikahi Shen Zhao Zhao?
melihat sifat keras kepala Shen Zhao Zhao itu, dan sekarang seluruh keluarga Shen mendengarkannya, itu sulit. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Kita dari desa yang sama, jika reputasinya buruk, aku ingin lihat siapa lagi yang berani menikahinya. Ah, Tolong, ada orang yang jatuh ke air. Tolong. ah. Zhou Yaozu, kau berani mendorongku ke air? Zhao Zhao, jangan bicara sembarangan. Tadi aku yang menyelamatkanmu. Di zaman kuno, itu berarti harus menyerahkan diri sebagai balas budi. Apalagi, tadi ada orang yang melihatnya. Ya. Aku akan melihatmu. Sebentar lagi, semua orang di desa akan tahu, aku menyentuhmu dan melihat tubuhmu. Kau harus menikahiku. Keluarga kita banyak orang, dan persediaan makanan sudah habis lagi. Ibu, tidak apa-apa. Siang nanti, kita pergi menggali sayuran liar lagi. Nyonya Shen, ada kabar gembira Nyonya Shen. Pergi. Ada yang memanggil kita. Nyonya Shen, ada kabar gembira Nyonya Shen. Bibi Zhou datang ke sini untuk melamar Zhao Zhao untuk Yaozu. Keluar. Kalau dugaanku tidak salah, lumbung beras di rumah. Kalian pasti sudah kosong melompong. Zhao Zhao pergi ke keluarga Zhao. Setidaknya ia bisa mengisi perutnya. Tapi kami keluarga Shen tidak akan membiarkan putri kami kelaparan. Persediaan beras kalian tidak sebanding dengan omonganmu, masih saja membual di sini. Anakku bilang, dia melihat putri kalian tanpa busana, itu pun hanya untuk menyelamatkan, terpaksa saja. Benar, sudah begini, kesucian Zhao Zhao sudah tidak ada lagi. Setelah ini, tidak akan ada lagi yang mau, bukan? Hai Zhao Zhao, selamat, ini adalah jodoh yang diberikan oleh surga. Tapi aku beritahu dulu ya, jika kamu ingin menikah ke keluarga kami, setidaknya harus menyertakan 20 kati beras dan 50 yuan. Bibi Zhao, bukankah ini memanfaatkan situasi? Benar sekali. Siapa bilang, aku akan menikah dengan keluarga Zhou kalian. Kau sudah tidak memiliki kehormatan, siapa lagi yang mau menikahimu nanti? Siapa bilang seorang gadis harus menikah dan menjadi seperti dirimu, yang berubah menjadi nenek tua yang sinis? Jika Zhao Zhao kami mau, kami akan menjaganya seumur hidup. Tepat sekali. Benar, jika dia tidak menikah, dia akan selamanya menjadi harta keluarga Shen kami. Kalian sekarang melihat keberuntungan Zhao Zhao bagus, lalu ingin membuatnya menjadi perawan tua? Kalian baru saja membatalkan pertunangan dan sekarang meminta pernikahan lagi? Bukankah itu karena kalian mengincar keberuntunganku? Jelas sekali, Bibi Zhou mengincar keberuntungan Zhao Zhao. Di masa kelaparan ini, siapa yang tidak ingin makan sampai kenyang? Benar sekali. Shen Zhao Zhao, jangan sampai kau menyesal menolak tawaran baik ini. Semua orang tahu, keluarga Zhou kami punya makanan, tidak akan ada yang mati kelaparan, kehidupan kami sangat baik. Kau hanyalah orang sial yang berumur pendek. Kalau begitu, keberuntungan ini lebih baik kalian nikmati sendiri. Ada yang mati kelaparan, ada yang mati kelaparan. Ada apa? Sepertinya keluarga Lawu di ujung desa. Ayo kita lihat. Suamiku, bangunlah, bangunlah. Putri kakek Wu meninggal kelaparan bulan lalu. Sekarang, hanya tersisa mereka berdua. Aku mohon pada kalian, berilah kami makanan, berilah kami makanan. Suamiku hampir tidak tertolong. Siapa yang punya bubur nasi? Siapa yang punya air tajin? Anggap keluarga Shen kami. Meminjamnya, dalam 3 hari pasti akan kami kembalikan. Sungguh sudah tidak ada lagi Zhao Zhao. Sayuran liar di gunung sudah habis dicabuti. Benar. Tidak ada waktu, menyelamatkan nyawa adalah yang paling utama. Zhao Zhao, kau. Terima kasih Zhao Zhao. Bubur nasi yang tadi
Shen Zhaozhao pasti terkena hal kotor. Semua orang lihat, kan? Dia tadi mengeluarkan bubur nasi. Omong kosong, kau buta ya? Adik ipar memberikan buburku kepada Paman Wu. Apa masalahnya? Nenek tua, berhati jahat sepertimu. Tadi bilang di rumah punya bahan makanan. Sekarang tega melihat sesama warga kelaparan sampai mati. Betul, Bibi Zhao. Bukankah kau bilang keluarga Zhao tidak kekurangan makanan? Tidak mau menolong. Hatimu benar-benar kejam. Sekarang adalah masa kelaparan, semua orang mengalami kesulitan. Tapi di ladang, rumahku tumbuh ubi jalar. Ubi jalar, ubi jalar, ubi jalar, ubi jalar. Keluargamu punya ubi jalar? Saya minta bantuan kalian untuk menggali ubi jalar. Nanti, setiap keluarga akan mendapat 5 kati. Mari kita isi perut dulu. Astaga, 5 kilogram, 5 kilogram. Zhao, apa yang kamu katakan ini benar. Kamu bersedia membagikan ubi jalar. Ini 5 kilogram kepada setiap keluarga. Ini menyelamatkan nyawa seluruh desa kami. Bibi Wu, tenang saja. Bibi pulang dan istirahat dulu. Nanti, saya suruh kakak saya membawanya ke tempat Bibi. Benar. Terima kasih Zhao Zhao. Terima kasih Zhao Zhao. Sudah, semuanya silakan mulai menggali. Hanya saja, keluarga Zhao sepertinya tidak kekurangan makanan. Jadi tidak perlu. Betul, keluarga mereka tidak membutuhkan. Aduh, Zhao Zhao. Kalau begitu saya pulang untuk mengambil cangkul ya. Saya juga ikut. Zhao Zhao, saya juga ikut. Silakan, silakan. Zhao, coba lihat, bukankah seharusnya kamu membagikan 5 kilogram juga kepada Yaozu? Bagaimanapun, juga dia adalah penyelamatmu. Dia yang mendorongku ke air. Jangan bersikap tidak tahu terima kasih, Shen Zhaozhao. Sekarang tanah di ladang desa sudah mengeras. Aku tidak percaya ladang milikmu bisa menghasilkan ubi jalar. Konyol. Sebanyak ini. Wah, Berikan padaku, berikan padaku. Zhao, berkat kamu menyelamatkan seluruh keluarga, kamu menyelamatkan seluruh desa. Tidak peduli dari mana makanan ini berasal. Aku dan kakak iparmu, kami percaya padamu. Terima kasih kakak ipar. Kali ini dengan adanya ubi jalar ini, kita semua tidak perlu mati kelaparan. Benar. Zhao, ibuku meninggal kelaparan 2 hari yang lalu. Anakku juga hampir tidak tertolong. Dia baru berusia 3 tahun. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Itu biar aku bersujud padamu. Kak Changsheng, apa yang kamu katakan ini? Jika di masa depan tidak ada makanan di rumah, datang saja ke ladangku untuk menggali ubi jalar. Di tahun kelaparan ini, semua orang mengalami kesulitan. Bisa bertahan hidup, sudah sangat bagus. Zhao, terima kasih. Ngomong-ngomong, Zhao, siklus tumbuh ubi jalar ini seharusnya sekitar 6 bulan, bukan? Tapi kamu hanya butuh setengah bulan saja sudah. Oh, kakak, pupukku sangat ampuh. Tidak perlu khawatir ubi jalarnya tidak tumbuh dengan baik. Air mata air spiritual adalah sesuatu yang sangat berharga. 1 hektar tanah ini ditanami ubi jalar semua. Hasil panennya setidaknya 5.000 kilogram lebih. Di desa, akhirnya tidak akan ada lagi yang mati kelaparan. Zhao, kamu adalah penyelamat seluruh desa kita. Penyelamat. Benar. Jika keluarga Zhou Yaozu berani lagi membuat fitnah terhadapmu, kami semua akan membantumu menghajarnya. Ya, Zhao, aku yang pertama maju. Aku juga akan menghajar. Kepala desa, aku masih punya pupuk bermutu tinggi ini. Kami bersiap menanam kedelai, jewawut, dan jagung. Selama kita bekerja sama dengan tekad bulat, maka di Zhuang Baijia kita tidak akan ada lagi orang yang mati kelaparan. Wah, bagus sekali. Kita semua akan menuruti Zhao. Benar. Asal tidak mati kelaparan, Zhao mulai sekarang adalah bintang keberuntungan terbesar di desa Baijia kita. Ya, dia adalah bintang keberuntungan kita. Bagus, aku segera mencari orang untuk membantu kalian menanam bersama. Aku punya cangkul sekarang juga aku pergi bekerja. Ya, aku juga pergi. Aku bersama Bibi Agen akan pulang untuk merebus ubi jalar. Nanti kami akan membawakannya ke sini untuk kalian. Shen Zhao, kamu telah mencelakai orang. Dasar pembawa bencana. Astaga, ada apa? Kamu mencelakai orang. Astaga, ada apa? Ada yang akan mati. Shen Zhao, dia menyakiti orang. Ubi jalar dari rumahnya beracun, tidak boleh dimakan. Shen Zhao, kembalikan nyawa anakku. Apa yang kamu lakukan? Anakmu hampir mati. Kenapa tidak cepat-cepat dibawa ke ruang kesehatan mencari tabib desa? Mau menunggu mati di sini? Tabib desa tidak ada di rumah hari ini.
Dia pergi rapat di kabupaten. Shen Zhao Zhao, jika terjadi sesuatu yang buruk pada anak kami, aku akan melawanmu sampai mati. Kamu bahkan tidak makan ubi jalar dari rumahku. Kenapa kamu menuduhku sembarangan di sini? Tadi aku ambil 2 biji dari tempatmu untuk dimasak. Ubi jalar itu dari tempatmu, dan itu beracun. Tidak mungkin kan? Aku memakannya dan baik-baik saja. Bukan. Tadi aku gigit sedikit, ubi jalar yang ditanam Zhao Zhao. Itu manis sekali, tidak beracun kok. Betul, kita semua sudah memakannya. Itu ubi jalar dari ladangnya. Aku tadi mengambil tepat dari sana. Jangan buang waktu. Aku punya cara untuk menyelamatkannya. Cara apa? Kakak, Ini. Baik, tunggu sebentar. Shen Zhao Zhao, kamu memang pembawa sial. Kamu sungguh pembuat onar. Bau busuk apa ini? Dari mana asalnya? Bau busuk dari mana? Bibi Zhou, minumkan ini. Pada putramu, setelah dimuntahkan, dia akan baik-baik saja. Ini apa? Lihat, mana yang lebih penting? Putramu meminum kotoran atau keselamatan nyawa putramu? Selamatkan nyawanya dulu. Ibu, kenapa bau sekali? Nak, syukurlah kamu tidak apa-apa. Shen Zhao Zhao, mengenai putraku yang keracunan ini, kamu harus bertanggung jawab. Dia keracunan karena makan. Ini, berani kau menyangkalnya? Omong kosong, ubi di sini Zhao Zhao warnanya merah. Warna yang kau miliki sama sekali tidak benar. Aku mengambilnya dari dia. Beracun. apa yang dikatakan kepala desa benar? Ini bukan ubi jalar, tapi singkong. Singkong akan beracun jika tidak diolah dengan benar. Lagi pula, ini bukan aku yang menanamnya. Seharusnya tumbuh sendiri di tanah. Aku tidak peduli. Anakku hampir saja celaka. Kau harus memberiku paling tidak 20 kati ubi jalar dan 5.000 rupiah. Apakah otakmu sudah dipenuhi kotoran? Adikku, baru saja menyelamatkan nyawa anakmu yang tak berguna, seharusnya keluarga Zhao berterima kasih kepada Zhao Zhao. Benar sekali, Bibi Zhou. Tidak ada yang tahu kau mencuri ubi jalar. Kau bahkan salah mencurinya. Tepat sekali, Bibi Zhou. Berikan saja 5.000 rupiah kepada Zhao Zhao dan anggap masalah ini selesai. Setuju, kau ganti rugi 5.000 rupiah, dan kami tidak akan membocorkan insiden anakmu minum kotoran. Hahaha, Zhou Yaozu minum kotoran. Zhou Dafeng, sungguh memalukan. Cepat pergi. Aku malas meladeni kalian. Laoer, coba ini. Besok, Shen An menjual beberapa kati ubi jalar di pasar gelap, 1 kati 60 rupiah. Kumpulkan terus, 100 kati sudah 6.000 rupiah. Bagaimana mungkin ubi jalar ini 100 kati tidak mudah dijual? Jika ketahuan, itu dianggap melakukan perdagangan ilegal. Aku akan mencari cara. Kita memang harus menabung sedikit uang. Makan ubi jalar terus juga tidak bagus. Erge, kau belum menikah. Aku tidak akan menikah. Aku tidak jadi menikahinya. Yue Hong sudah bertunangan dengan pandai besi dari desa sebelah dan sedang merencanakan pernikahan. Mak Comblang bilang, uang mahar keluarga Zhang meminta 60.000 rupiah. Berapa? Bagaimana bisa tidak menikahinya? Benar, anak kedua, kami semua tahu kau menyukai Yue Hong. Lagi pula, pandai besi dari desa sebelah itu sudah berusia lebih dari 40 tahun dan dia punya 2 anak bawaan. Tapi keluarga Zhang meminta uang mahar terlalu banyak, keluarga kita tidak sanggup memberikannya. Soal mahar, aku akan mencari cara, pasti bisa diselesaikan. Zhao Zhao. Di masa sekarang ini, sudah bagus jika orang biasa bisa mengisi perut. 60.000 rupiah sulit didapatkan. Kita, tentu saja tidak boleh mengambil uang dari orang miskin. Sudah kuduga, benda apa yang harum sekali pagi-pagi begini. Ada apa dengan Zhao Zhao belakangan ini? Dia seperti menjadi orang yang berbeda, sangat cekatan. Tentu saja. Coba lihat ini, adik siapa dulu? Ada banyak bumbu dan rempah-rempah di dalam ruang. Jadi tidak perlu khawatir masakannya tidak enak. Kebetulan ubi jalar di ladang sedang berlimpah. Kalau begitu mari kita buat kue ubi.
Hei kakak dan kakak ipar perempuan. Hari ini saya berencana pergi ke kota kabupaten mencari tempat untuk melihat apakah saya bisa menjual kue-kue ini. Zau Zau, kue ubi ini kamu berencana menjualnya berapa harga per biji? 2 biji seharga 1 mao. Saya membuat lebih dari 200 biji. Saya harap semuanya bisa terjual. Jika terus begini, hanya perlu menjual selama 6 hari. Maka uang mahar untuk anak kedua, bukankah itu sudah terkumpul? Ya, itu juga yang ada di pikiran saya. Zhao, ini apakah tidak akan ada yang datang menangkap kita? Tidak akan, saya sudah menyelesaikan semua prosedurnya. Ini, kapan kamu membuat lisensi ini? Ini, jangan-jangan palsu ya? Tentu saja asli, ini ada cap merahnya. Kapan kamu membuatnya? Aku mendapatkannya saat memancing. Adik kecil, umpan apa yang kamu gunakan untuk memancing ini? Aku tidak bisa memberitahumu ini rahasia utamaku. Aku mencari nafkah dari ini. Begini. Aku dari kantor administrasi industri dan perdagangan kabupaten. Tolong beritahu aku. Resep umpan itu, selama itu legal, aku akan membantumu menjadikannya bisnis kecil. Setuju. Baik. Umpan ini sebenarnya sangat sederhana. Kau tambahkan sedikit bubuk udang. Zau Zau, kita sungguh hebat. Tidak kusangka kamu mengenal pemimpin kabupaten. Dia benar-benar bintang keberuntungan besar keluarga kita. Tapi sekarang kita harus memikirkan cara untuk menjual kue ubi ini. Zau Zau, kita menjual kue ubi. Ini 100 rupiah per buah, apa itu tidak terlalu mahal? Yang menjual ubi di sebelah hanya 60 rupiah per buah. Tapi kue ubi, kita enak. Enak sih enak, intinya tidak ada yang mau mencoba. Cicipi gratis, tidak bayar. Manis sekali, cepat datang dan coba. Ayo, cobalah semua. Ayo coba, coba. Enak. Berapa harga ini? 200 rupiah dapat 2 buah. 200 rupiah dapat 2 buah. Kue ubi ini lebih mahal daripada ubi. Sudahlah. Tunggu sebentar. Jika membeli kue ubi kita mencapai 1.000 rupiah, aku akan memberikan minuman manis gratis. Wah. Wah, kapan kamu menyiapkannya? Ini cantik sekali. Terlihat enak juga. Kejutan kan? Setelah pulang, minuman manis untukmu. Dan niu-niu akan selalu tersedia. Baik. Aku belum pernah melihat ini. Aku mau kue ubi 500 rupiah. Berikan aku 1 porsi. Siap. Ambil. Enak tidak? Enak sekali. Nona, bagaimana kamu membuatnya? Ini terlalu enak. Tuan, resep minuman manisku ini sangatlah mahal. Anakku banyak, aku mau 20 kue ubi. Bisakah untuk 2.000 rupiah, aku dapat 2 porsi minuman manis? Tidak masalah, tidak masalah. Aku akan memberimu porsi tambahan. Bagus. Kalau begitu aku mau 10 kue ubi. Baik. Aku juga mau. Aku juga mau 1. Ini uangnya. Ya. Aku mau 2 porsi. Sini. Aku benar-benar tidak menyangka kita menjual kue ubi, bisnisnya bisa sebagus ini. Itu semua berkat minuman manis ini. Mbak, kamu sudah membantuku seharian, aku akan memberimu 2.000 rupiah per hari. Kamu memberiku sebanyak ini, bekerja di pabrik tekstil Jinfeng di sebelah. Sebulan saja hanya 16.000 rupiah. Kamu memberiku 30.000 rupiah? Ya, tentu saja. Kakak ipar perempuan sangat cekatan. Nanti, setelah mahar untuk kakak laki-laki kedua terkumpul, saya akan menaikkan gaji kakak ipar perempuan. Baik, bagus. Kalau begitu, mari kita bereskan dan pulang. Ya. Kakak laki-laki, tolong pimpin. Orang-orang menanam lebih banyak kentang besok. Tentu saja, tapi kentang tidak semanis ubi jalar. Tapi, masa pertumbuhan kentang lebih singkat. Lagi pula, kentang, saya punya kegunaan lain yang luar biasa. Bibi, saya mau minum semangkok lagi. Baik, ambilkan lagi sedikit ini. Zhao Zhao,
Air manis ini, bagaimana cara membuatnya? Ya? Zhao Zhao, bagaimana kamu membuat air manis kecil ini? Zhao Zhao, akar beracun ini semuanya mengandung racun, semuanya tidak bisa dimakan. Mengapa kamu menyuruhku membawa pulang sebanyak ini? Aku membuatnya menjadi air manis kecil. Hah? Ini bukan air manis kecil, ini adalah air beracun. Singkong sebenarnya bisa dimakan, hanya saja banyak orang tidak tahu cara mengolahnya. Cukup kupas kulitnya dan rendam selama 24 jam, tidak ada masalah. Aku kaget sekali, aku kira kita akan minum kotoran, hahaha. Tapi Zhao Zhao, sekarang kamu jadi hebat sekali, apa saja bisa kamu lakukan? Tentu saja. Bibi kan sudah pernah bersekolah. Dia yang paling hebat di keluarga kita. Kakak ipar, setelah kita mengumpulkan uang mahar Erge, mari kita kumpulkan sedikit uang dan kirim Niu-Niu untuk sekolah ya. Aku juga bisa sekolah. Bukankah di desa kita anak perempuan tidak boleh masuk sekolah? Tentu saja boleh. Lihat, Bibi juga seorang gadis. Bibi juga pergi ke sekolah kan? Anak perempuan harus belajar dengan baik dan menjadi lebih hebat. Baik, Niu-Niu akan belajar dengan baik supaya nanti bisa membangun rumah besar untuk Bibi. Benar, Niu-Niu kita nanti pasti akan membalas kebaikan adik ipar. Hei. Aku kasih tahu ya, Zhao Zhao sekarang sudah sukses. Ya, dia menjual minuman manis dan kue ubi, menghasilkan banyak uang. Beberapa hari yang lalu, aku bahkan melihat Nyonya Shen memakai gelang perak, harganya beberapa puluh ribu rupiah. Kurasa itu dibelikan oleh Zhao Zhao. Berkat Zhao Zhao juga, kita semua jadi bisa makan kenyang. Hihe, tidak tahu siapa yang mengatakan Zhao Zhao hidup enak, lalu ingin menikahi Zhao Zhao, tapi dia tidak melihat anaknya. Anaknya itu bodoh sekali. Hahaha, aku sampai tertawa terbahak-bahak. Aku juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Shen Zhao Zhao bangga kenapa? Itu namanya bisnis ilegal. Cepat atau lambat dia pasti akan sial. Aduh, duduk, Ce. Hei, aku kasih tahu ya, ini namanya cemburu. Hehehe. Benar. Kami sudah berjualan selama 4 hari. Besok sekali lagi, kita bisa mengumpulkan uang mahar untuk RG. Zhao Zhao kami, hebat sekali. Kamerat, saya laporkan. Merekalah yang melakukan spekulasi dan monopoli. Kamerat Inspektur, mereka tidak hanya melakukan spekulasi dan monopoli, tetapi juga merugikan orang. Singkong ini beracun, sama sekali tidak bisa dimakan. Kamerat Shen, tolong bantu kami dalam penyelidikan ini. Kamerat, saya tidak melakukan spekulasi dan monopoli. Saya sudah mengurus semua prosedur resmi. Shen Zhao Zhao, saya lihat kali ini bagaimana kamu bisa mendapatkan uang lagi. Izin usaha ini dikeluarkan oleh Direktur Zhang dari Departemen Inspeksi Pasar. Kalian sendiri untuk saya. Kamerat Shen, ini adalah operasi yang sah. Kami yang mengganggu. Ayo pergi. Kamerat, tunggu sebentar. Kalian belum menangkap mereka semua dan menyita barang-barang mereka. Mereka beroperasi secara sah dan sesuai aturan. Mereka punya izin usaha. Kalau kamu membuat onar lagi, saya akan menangkapmu. Bibi Zhou, kamu benar-benar merencanakan dengan hati-hati dan menyusup kemana-mana ya? Betul. Pikiran beberapa orang lebih kecil daripada jarum. Hati mereka lebih kotor daripada kotoran. Kalian tunggu saja. Syukurlah Zhao Zhao tidak menikah dengannya. Kakak ipar, kamu ingin tahu bagaimana cara membuat air manis itu, bukan? Aku akan mengajarimu. Zhao Zhao, ini adalah keahlianmu. Mencari nafkah, memberikannya langsung padaku. Bukankah itu kurang pantas? Apa masalahnya? Kita ini keluarga, nanti kalau kamu sudah mahir, kamu bahkan bisa membantuku membuatnya. Baiklah. Abang kedua, uang mahar untuk menikahi Kak Yue Hong. Akhirnya sudah terkumpul. Terima kasih Zhao Zhao. Setelah abang kedua menghasilkan uang nanti, pasti akan mengembalikannya kepadamu. Anak kedua, kenapa kamu masih berdiri di sana dengan bingung? Cepat melamar. Baik.
Bibi, aku benar-benar mencintai Yue Hong. Bibi, Mahar 60.000 rupiah dan kamu pikir bisa membawa pergi putriku? Jangan mimpi. Setidaknya kamu harus membawa mesin jahit kemari. 60.000 rupiah mahar, apa itu belum cukup? Shen Zhao Zhao, ku dengar kamu sekarang berbisnis di kota kabupaten, membelikan mesin jahit untuk calon ipar keduamu. Ini tidak keterlaluan kan? Ibu, jangan bicara lagi. Aku ingin bersama Shen Shun. 60.000 rupiah ini sudah cukup. Dasar pengkhianat, kau bocah sialan. Dasar anak perempuan tak tahu diuntung. Masih muda sudah memikirkan pria. Sungguh tidak tahu malu. Apa kamu tidak malu? Bibi, beri saya waktu sebulan lagi, saya pasti akan mencari cara untuk memenuhi permintaanmu. Saya sungguh ingin menikahi Yue Hong. Itu tidak pasti. Zhu Tiejiang, 2 hari lagi akan datang untuk meminang. Dia baru calon menantu emas idamanku. Ibu, aku tidak ingin menikah dengan Zugui. Aku mohon padamu. Aku ini ibu kandungmu, mana mungkin aku mencelakaimu? Zhu Gui itu segalanya lebih baik daripada Shen Shun itu. Keluarganya berkecukupan dan juga banyak uang. Di masa depan, dia juga bisa membantu adikmu. Ibu, pergi. Yue Hong. Yue Hong. Ini seperti kisah cinta yang dipisahkan secara nyata. Zhao Zhao, kamu kan banyak akal, bisakah kamu carikan pekerjaan untuk kakak kedua? Saya ingin menghasilkan uang. Akan kupikirkan caranya. Bibi Zhang hanya meremehkan saya karena tidak punya keahlian. Kakak kedua, apa kamu mau menjual sate daging sapi di kota, di sebelah kios kita? Di sebelah kios kita banyak sekali orang lu. Daging sapi, kalian berdua jangan bercanda. Daging sapi itu apa? Sejak lahir aku belum pernah memakannya. Satu-satunya yang pernah kulihat, itu pun sapi tua di sebelah yang digunakan untuk membajak sawah. Bagaimana kalau suruh An berburu kelinci di gunung? Lalu Shun yang menjualnya, sate kelinci? Kamu bicara aneh lagi kan? Apa pasokannya bisa stabil? Kelinci di gunung, apa semudah itu didapatkan? Aku bisa mendapatkan daging sapi. Zhao Zhao, kamu bisa mendapatkan daging sapi? Daging sapi bukanlah barang biasa loh, hai. Kalau benar-benar bisa didapatkan, itu namanya barang langka yang paling dicari. Aku punya cara. Apa sih yang tidak ada di dalam ruang itu? Kakak kedua, sudah saatnya kamu punya pekerjaan yang mapan. Nanti kalau sudah punya uang, kita juga bisa beternak sapi di desa. Jadi statusnya pun jelas. Zhao Zhao, kakak kedua, apa ini terlalu merepotkanmu? Bagaimana kalau kakak kedua juga belajar keahlian, menjadi tukang kayu seperti mereka? Kakak kedua, sampai kamu berhasil dan kembali, Kak Yue Hong sudah keburu menikah. Lagi pula, sebagai tukang kayu, berapa banyak uang yang bisa didapat? Baiklah, kami semua akan menuruti Zhao Zhao. Zhao Zhao, kamu juga jangan terlalu lelah. Kalau ada apa-apa, kamu juga bisa meminta bantuan dariku dan kakakmu. Terima kasih kakak ipar. Pasti aku sedang mengigau. Balik lagi untuk tidur. Kakak, ipar, Wah, Xiao Mei, kau benar-benar menemukan daging sapi? Jangan-jangan kau diam-diam menyembelih Lau Huangniu dari desa sebelah. Erge, cara memanggang sate daging sapi, sudah kuajarkan padamu tadi malam. Itu sangat mudah, asal kau perhatikan apinya saja. aku sudah ingat semuanya. Xiao Mei, benda ini susah didapat, ya? Ini diberikan oleh seorang temanku yang suka memancing. Zhao Zhao, sejak kau memberiku umpan ini, memancing itu jadi mudah sekali. Hahaha. Sekarang setiap kali aku memancing, aku selalu pulang membawa banyak hasil. Paman, aku punya hadiah untukmu. Di masa kelaparan seperti ini, keluarga kami hanya berani makan daging sapi ini saat Imlek. Keluargamu makan terlalu enak. Paman, aku tahu kantin di tempat paman kekurangan makanan. Aku bisa meminta kakakku untuk mengirimkan makanan ke kantin kalian. Benarkah? Di masa kelaparan ini, tidak mudah menjadi petugas pengadaan. Makanya gajinya tinggi. Saya yakin, Paman.
tidak akan merugikan kakak saya. Tentu saja tidak. Apakah kamu masih ada hal lain yang ingin kuminta bantuannya? Hehehe. Paman cerdas sekali. Saya masih butuh surat izin usaha. Baik. Nanti saya suruh Chen mengantarkannya padamu. Zhao Zhao, usia kamu sudah tidak muda lagi ya. Sudah punya pacar? Anak saya seumuran denganmu, mau dipertimbangkan? Paman ini mukanya lebar, seperti piring, pasti anaknya juga tidak tampan. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Paman. Saya belum buru-buru ingin menikah. Keluarga kami punya kondisi yang sangat baik. Tidak mau mempertimbangkannya? Kakak ipar, kamu juga. Kamu tidak boleh diam saja. Saya sudah mencarikan pekerjaan untukmu, pergi menjadi petugas pengadaan di Departemen Inspeksi Pasar. Saya tidak menyangka saya yang orang desa ini masih punya kesempatan masuk ke instansi pemerintah. Tentu saja, lagi pula ini pekerjaan yang sangat terjamin. Nanti, ada uang pensiun juga. Benarkah? Zhao Zhao, kamu benar-benar pembawa rezeki besar bagi keluarga kami. Shen Zhao Zhao, dari mana dia mendapatkan kemampuan sebesar itu? Sate sapi kami yang paling lezat. Bisa minta kue ubi jalar dan minuman manis ini. Beri saya 2 tusuk. 2 tusuk, tentu. Saya mau 3 tusuk juga. Baik. Ini Tidak masalah. Sebentar lagi siap, sebentar lagi siap. Tidak benar. Shen Zhao Zhao, bagaimana mungkin ada daging sapi? Dia berani menjual akar beracun? Dijamin Anda akan datang lagi untuk makan kedua kalinya? Kakak ipar, bisnis kita bagus sekali. Jangan pernah minum minuman manis mereka, itu beracun. Saya lihat sendiri, itu terbuat dari singkong, itu akar beracun. Apa? Bagaimana mungkin? apa bukti yang Anda miliki? Dasar nenek tua yang berbohong tanpa malu. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu, kakak ipar. Aduh. Tidak ada satupun orang baik di keluarga Shen kalian. Merugikan orang demi uang. Maafkan saya semuanya. Minuman manis hari ini, serta kue ubi jalar, semuanya gratis. Tapi saya jamin, makanan dari tempat kami sama sekali tidak mengandung racun. Kami memakannya setiap hari. Saya datang ke sini setiap hari untuk minum minuman manis. Saya percaya Bos Shen. Kami juga percaya. Betul, kami juga percaya Bos Shen. Shen Zhao Zhao, kepala saya dipukul oleh kalian. Keluarga Shen kalian harus ganti rugi. Ganti rugi Rp20.000. Baiklah. Orang dari Departemen Inspeksi Pasar akan segera datang. Pada saat itu, biarkan mereka melihat siapa yang memutarbalikan fakta. Perempuan tua. Cih, Maafkan aku, Zhao Zhao. Hari ini, aku terlalu gegabah. Tidak apa-apa, Mbak. Lagi pula kita juga hampir selesai berjualan. Jadi kita pulang lebih awal saja. Ya, Zhao Zhao, aku menghasilkan banyak uang hari ini. Dalam waktu sesingkat ini, aku sudah mendapat lebih dari Rp20.000. Haha, nanti aku akan menjual lebih banyak lagi. ya. Apa yang harus dilakukan? Ini setidaknya butuh 3 hari lagi, baru bisa mengumpulkan mahar yang diminta Bibi Zhang. Besok Yue Hong akan bertunangan dengan Zhu Tiejiang. Waktu kita tidak cukup. Kabar baik? Mak Komblang Zhang, kabar baik apa? Pernikahan Shun, bukankah ini sudah ada solusinya? Uangnya belum cukup. Yue Hong hari ini menemui Zhu Tiejiang. Katanya dia punya adik. Nanti kalau mau menikah, membangun rumah, semuanya harus bergantung pada Zhu Gui. Begitu Zhu Gui mendengarnya, tentu saja dia tidak setuju, jadi dia langsung pergi. Tidak disangka Kak Yue Hong demi menikah dengan Erge, sampai rela merusak nama baiknya sendiri. Aku pasti tidak akan mengecewakan Yue Hong. Sekarang melamar ke keluarga Zhang, jadi jauh lebih mudah. Mahar Rp50.000 sudah cukup. Mesin jahit atau apapun, semuanya tidak perlu lagi, tidak dibutuhkan lagi. Bagus sekali. Terima kasih Mak Comblang Zhang. Bagus sekali. Besok aku akan langsung melamar. Selamat. Hei, mereka keluar. Aduh, wah, pengantin wanita datang. Pengantin wanita ini benar-benar cantik. Lihat, pengantin wanita bahkan malu-malu. Hahaha. Menarik sekali. Katanya 60, dalam sekejap mata berubah menjadi 50. Ayo, menjemput istri.
Betul. Kita juga harus segera kembali, masih harus menyiapkan hidangan pesta. Oh, benar. Kita masih harus pergi ke pasar, membeli sedikit daging. Betul, betul, betul. Daging? Aku sudah menyiapkannya. Memang harus Zhao. Ayo, 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 ayo. Shen Zhao pasti ada masalah. Hari itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dia membuat semangkuk air bubur nasi. Dia pasti ada sesuatu yang jahat. Hari ini adalah hari bahagia untuk Erge. Aku harus menyiapkan banyak daging. Aku mau 6 paha ayam, 6 paha bebek, 10 kati daging babi, 10 kati daging sapi. Benda kotor. Aku melihat benda kotor. Kakak ipar, cepat kemari dan bantu aku memasak. Baik. Wah, Zhao, kau sungguh hebat. Sekarang waktu tidak banyak, mari kita cepat bersiap. Baik. Hari ini adalah hari bahagia bagiku dan Yue Hong. Silakan makan dan minum sepuasnya. Bagus. Kalian lihat tidak? Ternyata ada daging juga. Sun, kehidupan keluargamu ini menjadi semakin baik. Nanti kehidupan kita sebagai rakyat biasa akan semakin baik. Kedepannya kita akan selalu makan daging. Semuanya setuju, kan? Setuju. Astaga, masih makan daging juga? Zhou Yaozu, siapa yang mengundangmu datang? Saya datang ke sini hari ini untuk menangkap hantu. Ini adalah Master Zhuanggui dari Kuil Sheng'an. Zhuanggui, mengaku hantu, jangan mencoba berbuat ulah di sini. Itu adalah makhluk kotor. Kau bilang aku makhluk kotor? Ini adalah hari bahagia, jangan paksa aku menamparmu. Master Zhuanggui ini, aku pernah mendengarnya. Mungkinkah di Zhuang Baijia kita benar-benar ada makhluk kotor? Kalau begitu, biar saya tanya kalian, dari mana semua daging sapi dan daging babi di rumah kalian ini berasal? Jawab saya. Tadi ibu saya melihat Shen Zhao sendiri yang menciptakan semua daging ini. Zhou Yaozu, jika aku makhluk kotor, kau orang pertama yang akan kucekik sampai mati. Zhao Yaozu. Zhao sudah membantu banyak orang dan menyelamatkan banyak nyawa. Di Zhuang Baijia kita, jangan asal bicara di sini. Saya asal bicara? Kalau begitu kalian tanyakan dengan jelas padanya, daging ini dibeli dari mana? Ya, benar. Coba pikir sekarang ini tahun paceklik, tapi keluarga mereka makan daging, bercocok tanam, dan berbisnis juga. Itu tidak masuk akal. Kalau aku, Cukup. Semuanya jangan dengarkan dia, mengoceh tidak karuan. Kami melihat Zhao tumbuh besar. Dia jelas bukan semacam pembawa malapetaka. Betul. Shen Zhao adalah adikku Shen An. Jika dia bermasalah, bagaimana mungkin keluarga Shen masih baik-baik saja? Zhao adalah putri kesayanganku yang kubawa dalam perut selama 10 bulan. Kalian terus saja mengatakan Shen Zhao tidak bermasalah. Kalau begitu suruh dia jelaskan dengan benar daging-daging ini datangnya dari mana? Jangan-jangan itu daging manusia? Aduh, aku... jangan panik, An. Adalah petugas pembelian dari Departemen Inspeksi Pasar. Mendapatkan sedikit daging bukanlah hal yang sulit. Betul. Zhou Yaozu, cepat pergi dari sini. Keluarga Shen tidak menyambutmu. Benar, Shen An sekarang adalah petugas pembelian. Apakah Shen Zhao dirasuki oleh hal-hal kotor atau tidak? Seorang master pasti tahu setelah melihatnya. Astaga, ya ampun. Saya tidak menyangka di Zhuang Baijia kita benar-benar ada makhluk kotor. Pantas saja, sudah bertahun-tahun kekeringan, kelaparan, seluruh desa tidak menghasilkan apa-apa. Bunuh Shen Zhao. Bunuh Shen Zhao. Bunuh Shen Zhao. Bunuh Shen Zhao. Saya mau tanya, bisakah kalian menggunakan akal sehat? Jangan mudah terhasut. Jangan menyebarkan tahayul di sini. Cepat keluar dari keluarga Shen. Jika kamu terus berbicara omong kosong, saya akan membakar kuil Sheng'an milikmu. Shenan, Xianshun, Zhuang Baijia kita menderita kelaparan justru karena Shen Zhao kalian masih melindunginya. Omong kosong,
Kelaparan sudah terjadi 30 tahun yang lalu, sementara Zhao Zhao putri kami baru berusia 24 tahun ini. Selama bertahun-tahun ini, kalian makan dari hasil panen Zhao Zhao. Zhao Zhao menyelamatkan nyawa kalian. Sekarang kalian malah memfitnah putri saya. Saya akan melawan kalian. Ibu, Setelah bertahun-tahun mengembara di dunia lain, ternyata begini rasanya, dilindungi oleh keluarga. Kalian terus saja membicarakan masalahku. Baiklah, aku tanya kalian. Apakah aku pernah melakukan hal yang jahat dan merugikan orang lain? Paman Xian ada benarnya. Zhao Zhao baru berusia 20 tahunan. Kelaparan ini sudah dimulai lebih dari 30 tahun yang lalu. Benar, Zhao Zhao bahkan memberi kami makanan. Zhao Zhao adalah dewi. Kau sudah berada di Zhuang Baijia lebih dari 30 tahun yang lalu. Dasar bajingan tua, apa yang kau bicarakan? Shen Zhao Zhao, Master Zhuanggui dari kuil Shengan, semua orang tahu dia adalah orang suci yang terlihat oleh semua mata. Bagaimana mungkin dia berbohong dan menipu? Kau bilang dia orang suci? Baiklah, suruh dia tunjukkan wujud aslinya padaku, agar semua orang bisa melihatnya. Ilmuku memang sangat tinggi. Aku master ini bukanlah orang yang tidak memiliki reputasi. Sudahlah, jika kau benar-benar memiliki kemampuan, atasi masalah kelaparan semua orang ini. Sudah, jika kau benar-benar hebat, coba atasi masalah kelaparan masyarakat ini. Sekarang orang-orang bahkan tidak punya cukup makanan untuk dimakan. Coba, tunjukkan pada semua orang ubah ini menjadi 1 hektar padi. Cepat. Shen Zhao Zhao, jangan banyak bicara di sini. Guru sudah bilang, kaulah biang keladi bencana di Zhuang Baijia ini. Selama kita semua bekerja sama untuk menyingkirkan biang keladi ini, masalah kelaparan pasti akan teratasi. Zhao Zhao, apa benar ada masalah? Tidak peduli siapa Zhao Zhao, dia tidak pernah menyakiti kita, dia justru membantu kita. Aku percaya padanya. Zhao Zhao, kami percaya padamu, kami semua percaya padamu. Zhao Zhao, kami bukan orang jahat. Betul. Kalau Zhao Zhao orang jahat, kita semua pasti sudah mati sejak lama. Kalian jangan memfitnah orang baik. dengar tidak? Jangan menuduh orang baik, dengar tidak? Astaga. Di dalam pengocok debu itu, ternyata isinya tinta hitam. Kalian semua lihat, ini hanyalah seorang dukun gadungan yang omong kosong. Pengocok debu ini berisi tinta, kalau dilemparkan ke wajah siapapun, pasti akan berubah dari putih menjadi hitam. Benda kotor di tubuhmu. Itu terlalu kuat. Itu terlalu kuat. Aku tidak bisa mengatasinya. Aku juga tidak berani melawannya. Aku tidak berani melawannya. Tidak, kusangka guru terkenal. Ini hanyalah penipu yang omong kosong. Untung saja kami tidak percaya padanya dan menuduh orang baik. Semua ini salah Zhao Yaozu. Jangan lari. Zhao Yaozu, mengenai fitnah yang kau lakukan padaku, kita harus membuat perhitungan yang baik. Shen Zhao Zhao, aku tahu aku salah. Aku tahu, aku salah. Aku tidak tahu dia adalah guru palsu yang pura-pura sakti. Dia menipuku. Tolong, ini hari bahagia. Di hari bahagia ini jangan pukul aku. Jangan pukul. Cepat enyah dariku. Enyah. Zhao Zhao, tadi aku benar-benar minta maaf. Semua karena hasutan guru palsu itu, yang membuatku tertipu oleh sandiwara yang ia mainkan, menuduhmu yang tidak-tidak. Kalian semua, seharusnya kalian berpikir, Zhao Zhao kami cantik dan berhati baik, mana mungkin ada masalah dengannya. Seharusnya, Zhao Zhao kami adalah peri. Betul. Zhao Zhao kita adalah peri. Hari ini adalah hari bahagia, jadi aku tidak akan mempermasalahkan apapun. Semuanya, makan dan minumlah dengan gembira. Ayo, silakan duduk. Ini adalah biaya sekolah Niu Niu. Dia juga sudah waktunya sekolah. Zhao Zhao, terima kasih banyak. Mbak Ipar hampir mengira Niu Niu akan buta huruf. Kedepannya kita akan punya lebih banyak uang dan Niu Niu juga akan semakin membaik. Ya, tapi bisnis minuman manis, aku tidak berencana melakukannya lagi. Apa tidak menjual minuman manis lagi? Lalu, kalau kita tidak berbisnis itu, kita mau melakukan apa? Bisnis minuman manis itu, aku akan menyerahkannya padamu. Erge pergi menjual sate daging sapi. Dage pergi bekerja kantoran, sedangkan aku akan mencoba mencari bisnis baru.
Zhao Zhao punya ide baru lagi? Besok kau akan tahu. Kalian cicipi ini. Zhao Zhao, kejutan baru apa lagi ini? Coba ini kalian. Zhao Zhao, ini kreasi baru apa lagi? Enak sekali. Saya hanya tahu kentang dimakan dengan cara dikukus. Bukankah begini terlalu boros minyak? Ini namanya kentang goreng. Kalian semua juga sudah lihat, cara membuatnya sangat mudah. Kalian hanya perlu bertanggung jawab membuatnya. Saya akan membelinya, lalu mengirimkannya ke berbagai restoran besar di kota kabupaten. Kalau begitu, kentang yang kita tanam sekarang, bukankah semuanya bisa dijual dan menghasilkan uang? Benar. Itu maksud kakakku menyuruh kalian menanam kentang. Setelah punya uang, kita bisa membeli beberapa anak ayam dan anak babi untuk dipelihara. Kalau begitu kita semua bisa makan daging dong? Zhao Zhao, bagaimana cara menjual kentang goreng ini? Sebenarnya kita bisa langsung menjual kentang, tetapi keuntungannya terlalu kecil, tidak menguntungkan. Cara mengolah kentang sudah saya ajarkan pada kalian semua. 1 porsi diisi dalam piring kecil, Rp1.000 per piring. Aduh, baiklah kalau begitu. Saya sekarang harus cepat pulang. Saya juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Saya juga mau, saya juga mau, saya juga mau, saya juga mau, saya juga mau. Baik. Kalau begitu besok saya akan tetap di sini, menunggu kentang goreng yang kalian kirim, untuk dikirim ke berbagai restoran besar. Aduh, baik. Besok kami pasti datang tepat waktu. Zhao Zhao. Aduh, baiklah Sapi Salmo di Belaka Sunyi. Kalau begitu sekarang aku harus segera pulang. Aku juga akan belajar membuat kentang goreng seperti ini. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Bagus. Kalau begitu besok aku akan menunggu di sini lagi untuk kentang goreng yang kalian bawa, yang akan dikirim ke berbagai restoran besar. Aduh, bagus. Besok kami pasti datang tepat waktu. Zhao Zhao. Shen Zhao Zhao sedang merencanakan hal baru apa lagi? Aku juga mau melihatnya. Ibu jangan pergi saja. Jangan sampai nanti ibu dipukul olehnya. Dia bisa membuat mereka menghasilkan uang. Kenapa dia tidak bisa membantu kita? Ibu tahu sendiri, dia ingin sekali menghajar kita sampai mati. Hari itu, aku benar-benar melihat Shen Zhao Zhao membuat daging. Sudahlah, apa ibu ingin membuatku mati? Master Zhuanggui itu palsu, tapi Shen Zhao Zhao pasti ada masalah. Meskipun palsu, kita harus membuatnya menjadi nyata. Bagaimana caranya? Tunggu saja sampai keluarga Shen diusir dari Zhuang Baijia. Maka kita akan melakukan bisnis mereka untuk menghasilkan uang. Apa caranya? Tinggal menunggu keluarga Shen diusir dari Zhuang Baijia. Setelah itu kita bisa berbisnis dengan mereka dan menghasilkan uang. Sebentar lagi, kalian akan melihat Shen Zhao Zhao menyulap daging babi. Zhao Zhao. Mereka datang. Ini daging yang katanya kamu sulap? Bukan, saat itu tidak seperti ini. Besok kalian tahu apa yang harus dikatakan di desa? Tidak perlu aku ajari lagi kan? Tidak perlu. Aneh sekali. Kenapa tidak ada seorang pun di sini? Kemarin sudah jelas-jelas bilang akan datang pada jam ini. Aduh, kita harus percaya pada Zhao Zhao? Tetapi di dunia ini, apakah benar-benar ada hantu ya? Aduh, kalaupun ada hantu, itu tidak mungkin Zhao Zhao. Zhao Zhao tidak pernah terpikir untuk mencelakai kita. Benar, Zhao Zhao bahkan ingin membawa kita di Zhuang Baijia menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau bukan karena Zhao Zhao, kita pasti sudah mati sejak lama. Kenapa kalian bersembunyi dan mengelak seperti itu? Apakah kalian membawa ubi jalar yang diminta? Sudah kami bawa. Zhao Zhao, kau tulus kepada kami kan? Tentu saja, saudara Niu. Kita semua berasal dari desa yang sama. Itu Zhao Zhao. Kemarin aku dengar Bibi Zhou, Lisi dan Wang Ergo berkata, tadi malam kau berada di rumah.
dan mengeluarkan daging sendiri? Apakah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apa maksudnya? Lagi-lagi menyebar fitnah tentang Zhao Zhao. Kakak, karena kalian datang dan bertanya padaku, itu berarti kalian juga percaya padaku. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Tadi malam aku tidak berubah menjadi daging. Setidaknya tadi malam benar-benar tidak. Lalu mengapa? Bibi Zhou, Lisi, dan Wang Ergo, mereka bilang mereka melihatnya jika hanya satu orang yang mengatakan itu tentangku. Itu adalah kesalahannya. Jika 3 orang yang mengatakan itu tentangku, itu berarti mereka sudah bersekongkol. Lagi pula, perkataan Paman Li dan Wang Ergo, apakah itu bisa dipercaya? Kakak, aku tahu apa yang sedang terjadi. Xian-an, jangan pergi. Kalian jangan takut. Adikku tidak akan menggigit mati kalian. Wah, seharusnya aku tersentuh ya. Kalian begitu takut padaku, tapi masih datang mencariku sampai sekarang. Bukan begitu, Zhao Zhao, kami tidak bermaksud seperti itu. Kami percaya padamu. 5 kati 200 gram. Seharusnya untuk 4 porsi. Total Rp4.000. Kenapa? Bahkan uangnya pun tidak kalian mau? Kalau tidak mau, aku ambil saja. Terima kasih, Zhao Zhao. Aku benar-benar tidak menyangka masih bisa terjual dengan harga sebanyak ini. Total Rp4.000. Sama-sama. Kamu bertemu setan di siang bolong, dan setan itu memberimu uang. Zhao Zhao, aku percaya padamu. Minggir, minggir. Kalian semua sudah gila, ya? Shen Zhao Zhao ini punya masalah. Kalian masih berani berbisnis dengannya? Betul sekali. Shen Zhao Zhao, hanya pembawa sial. Kau ingin mencelakakan semua orang di desa ini? Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Bukti sudah nyata. Paman Lisi, Wang Ergo, dan ibuku melihat langsung kau berubah menjadi daging. Apa-apaan itu? Aku tidak tertarik sama sekali. Shen Zhao Zhao, kau ini anak liar yang tidak tahu sopan santun. Aku ini orang yang lebih tua darimu. Apakah pantas kau bersikap seperti itu kepada orang yang lebih tua? Memangnya kau siapa sampai harus kuanggap orang tua? Kau selalu mengucapkan kebohongan, seolah itu gratisan saja. Kalian berdua bicaralah baik-baik. Tadi malam, kalian melihat apa? Itu Zhou Yaozu, dia memberiku Rp1.000 agar aku mengarang cerita. Benar, mereka berdua, ibu dan anak tidak berniat baik. Zhou Yaozu, Chen Chuihua, kalian berdua lebih baik jelaskan padaku. Sebenarnya ada apa ini? Kalian berdua bahkan sudah belajar tentang 3 orang melawan harimau. Kak, itu adalah kata-kata bohong yang diulang-ulang, bukan 3 orang melawan harimau. Aku tidak peduli tentang apa itu. Selama salah satu dari kalian berani menggertak adikku, aku akan menghajar kalian sampai mati. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ternyata bohong. Master Zhuanggui, yang sebelumnya, apakah dia disuap oleh Zhou Yaozu? Untungnya kita tidak percaya padanya sejak awal. Tidak. Itu hanya omong kosong dari Shen-an untuk membela adiknya. Kalian jangan percaya padanya. Shen Zhao Zhao, pasti ada masalah. Ada saksi dan bukti fisik. Kau masih berani berbohong? Omong kosong dari Lisi dan Wang Ergo, kalian masih bisa percaya? Xianan ini adalah kakak Shen Zhao Zhao, tentu saja dia akan selalu memikirkannya. Omong kosong Lisi dan Wang Ergau tidak bisa dipercaya. Pagi-pagi mereka masih mengatakan Zhao Zhao bermasalah. Apa kau pikir aku bodoh? Tidak tahu malu, pemimpin yang buruk akan menghasilkan pengikut yang buruk. Kepala desa, 2 orang yang busuk hati ini seharusnya diusir dari Zhuang Baijia. Usir saja. Usir mereka dari Zhuang Baijia. Cepat ini wasingnya besahi. Kepala desa, aku salah. Aku takut. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Kepala desa, sekarang di luar sedang pacaklik. Jika kau mengusir kami, sama saja kau memaksa seluruh keluarga kami mati. Seharusnya kau memikirkannya dari dulu. An, bagaimana kalau ini kita anggap terakhir kalinya? Jika terjadi lagi, aku pasti akan mengusir mereka. Kepala desa, aku setuju denganmu. Jika ini terjadi lagi, suruh mereka keluar dari Zhuang Baijia.
5,2 pon, 3 potong. 6 pon, 4 potong. Bagus sekali. Kita punya uang, kita bisa membeli daging. Duduk dan istirahatlah sebentar. Lau Er, Zhao Zhao, lihatlah, Zuang Baijia kita semakin maju saja. Aku dengar kemarin, Paman, Lisi baru saja membeli anak babi. Benarkah? Benar. Wah, bagus sekali kalau begitu. Hei, Pak Kepala Desa. Zhao Zhao, kemarilah lihat ini. Anak ayam yang kubeli. Tahun ini aku akan memelihara 10 ekor ayam agar mereka bertelur. Pak Kepala Desa, aku punya pakan anak ayam di sini. Rp200 per kantong. Bagus, kalau begitu aku beli darimu saja. Zhao Zhao, kau benar-benar seperti pemasok. Semua yang dibutuhkan ada padamu. Zhao Zhao, ibu menyuruhmu pulang, Mak Komblang sudah datang melamar. Apa? Zhao Zhao baik-baik saja. Kenapa harus menikah? Zhao Zhao, kalau kau tidak mau menikah, aku akan bicara pada ibu. Apa urusan kalian berdua? Ayo, Zhao Zhao, cepat pulang bersamaku. Pemuda itu masih muda, wajahnya tampan, tingginya bisa mencapai 180 cm jika melompat. Yang penting kondisi keluarganya baik, dia adalah penjual daging babi. Nanti keluarga Shen kalian tidak perlu khawatir kekurangan daging. Lihat, aku juga membawa potretnya. Tidak menikah pun tidak apa-apa bagi Zhao Zhao kita. Aku juga berpikir begitu. Mak Komblang Zhang, bukankah kau bilang dia setinggi 1,8 meter? Mengapa kelihatannya tidak begitu? Dan dia juga sangat gemuk. Kalau melompat dia setinggi 1,8 meter kok. Sebenarnya, dia seukuran dengan Zhao Zhao kalian. Yang kurus itu berarti kelaparan, yang kelaparan itu pasti miskin. Nyonya Shen, coba lihat saat calon mertua melihat menantu laki-lakinya, mereka akan semakin suka. Aduh, minggir-minggir. Jangan kira karena kau pernah menjadi Mak Komblang untuk adik iparku, kau bisa datang dan mencelakakan adik ipar perempuanku. Bagaimana bisa ini disebut mencelakakan? Zhao Zhao, kau pasti tidak tahu kan? Zhao Yaozu itu sudah diurus perjodohannya. Istri barunya itu galaknya minta ampun, Bibi Zhou sampai diusir dan disuruh tinggal di toilet. Lalu, apa hubungannya denganku? Bukannya mereka tidak mencari Mak Komblang Zhang lagi, yang Mak Komblang Zhang rekomendasikan. Semuanya berkualitas. Astaga, akan ku beritahu ya, Zhao Zhao tidak terburu-buru untuk menikah. Sekarang kau boleh pergi. Kalau lebih lama lagi, aku bisa mengusirmu dengan kasar. Orang macam apa ini? Ibu, mulai sekarang. Tolak saja orang-orang seperti ini secara langsung. Zhao Zhao. Apa Zhao Zhao? Ada di rumah? Zhao Zhao tidak ada. Saya datang untuk melamar. Besan? Ini putra saya, pria tampan. Zhao Zhao, ada pria tampan. Zhao Zhao, lihat ini. Menikah? Bukan ide buruk juga, ya?